Cukup, silahkan ke belakang masing-masing, kiri kanan. Cukup ya? Cukup ya. Sidang perkara pra-peradilan nomor 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan atas nama pemohon Hasto Kristianto terbuka untuk umum. Pemohon hadir hari ini. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto digelar hari ini, 12 pengacara disiapkan. Sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI, Hasto Kristianto, dijadwalkan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini merupakan respons hukum atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Agenda sidang dan pengaturan. Menurut data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SI) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang pertama akan dimulai pukul 10 WIB. Agenda hari ini mencakup pembacaan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, telah mengonfirmasi jadwal ini. Sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto akan dilaksanakan hari ini, Selasa, 21 Januari 2025, sesuai jadwal yang telah ditentukan, ujarnya dalam pernyataan beberapa waktu lalu. Persiapan tim hukum. Ketua PEPI Roni Talapesi, menyebut Hasto telah menyiapkan tim hukum yang solid. Sebanyak 12 pengacara akan mendampingi Hasto dalam sidang ini, dengan Todung Mulyo Lubis, seorang advokat senior, ditunjuk sebagai pemimpin tim. Kami sudah siap secara maksimal. Tim hukum telah menyusun argumen dan menyiapkan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan, kata Roni. Selain bukti fisik, pihak Hasto juga telah mempersiapkan saksi-saksi yang dianggap relevan untuk menguatkan pembelaan. Roni menegaskan, langkah ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap proses hukum yang adil. Latar belakang kasus. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh P dalam kasus suap terkait proses pergantian antar waktu anggota periode 2019-2024. Kasus ini bermula dari upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia sebelum dilantik. Menduga Hasto bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah, untuk memberikan suap kepada mantan komisioner, Wahyu Setiawan. Suap tersebut bertujuan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota RO. Selain dugaan suap, juga menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam dakwaan, Hasto diduga terlibat dalam penghilangan bukti serta memengaruhi saksi-saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Reaksi dan dinamika politik. Penetapan Hasto sebagai tersangka memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Partai PDI menyatakan dukungan penuh terhadap Hasto dan menilai langkah hukum yang diambil masih perlu diuji secara objektif. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Penetapan tersangka terhadap Hasto adalah ujian bagi supremasi hukum di Indonesia. Kami akan kawal proses ini hingga tuntas, ujar Roni Talapesi. Di sisi lain, penetapan ini juga menjadi perhatian publik mengingat kasus Harun Masiku telah lama menjadi sorotan. Harun sendiri masih dalam status buronan sejak 2020, dan keberadaannya hingga kini belum diketahui secara pasti. Banyak pihak mendesak untuk segera menyelesaikan kasus ini dan menangkap Harun Masiku. Tantangan dalam kasus Harun Masiku.
Kasus Harun Masiku mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai buronan yang sudah lebih dari 5 tahun tidak ditemukan, Harun menjadi simbol tantangan dalam mengungkap jaringan korupsi di tingkat tinggi. Dalam kasus ini, tim menghadapi tekanan besar untuk membuktikan keterlibatan semua pihak yang terlibat, termasuk Hasto. Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwono, mengatakan, kasus ini tidak hanya menguji integritas tetapi juga menuntut transparansi dari semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini menjadi momen penting dalam perjalanan kasus Harun Masiku. Proses hukum yang terbuka dan transparan diharapkan dapat menjadi cerminan supremasi hukum di Indonesia. Sementara itu, perhatian publik terus tertuju pada dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Dengan persiapan matang dari kedua belah pihak, sidang ini diprediksi akan berlangsung sengit. Apakah Hasto mampu membuktikan penetapan tersangka oleh P tidak sah? Atau justru berhasil meyakinkan pengadilan atas dasar hukum yang kuat? Publik akan menunggu hasilnya. Disebut kasus suap dan perintah kebenaran kau rebut. Langkahmu melangkahi hukum, mencari jalan gelap, tapi terang keadilan takkan pernah redup mendekat. Kami di sini bersuara lantang, melawan tipu daya, membela yang benar. KPK di garda depan, penjaga negeri tak gentar pada mereka yang hancurkan harmoni. Hasto dengan suara rakyat jelata, kami muak dengan korupsi yang membara. KPK tetap tegak, takkan gentar, bersihkan negeri dari mereka yang mencakar. Harun Masiku jadi bayang, kisah yang kau ukir, menyuap dan menyusun keadilan kau sakir. Namun hukum takkan tunduk pada uang kuasa, kebenaran akan menang selamanya di dada. Kami di sini bersama KPK, menyuarakan harapan, menggenggam cipta negeri bersih tanpa dusta dan dusta. Hasto, angkamu takkan menang di arena. Hasto, dengan suara rakyat jelata, kami muak dengan korupsi yang membara. KPK tetap tegak, takkan gentar, bersihkan negeri dari mereka yang mencakar. Of justice, tipu daya mengalir, menyuarakan harapan, menggenggam cita negeri bersih tanpa dusta dan dusta. Hasto, langkahmu takkan menang di arena. Hasto, dengan suara rakyat jelata, kami muak dengan korupsi yang membara. KPK tetap tegak, takkan gentar, bersihkan negeri dari mereka yang mencakar. Peradilan kan menang, hukum tetap berkuasa. Hasto, perjalananmu tak lagi bebas langkah. KPK berdiri cahaya di ujung malam, bersama rakyat lawan segala tipu dan kelam. Suara rakyat jelata, kami muak dengan korupsi yang membara. KPK tetap tegak, takkan gentar, bersihkan negeri dari mereka yang mencakar.